Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi bil alamin. wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan juga kesempatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis pengajian Perancis, kajian mingguan. Tidak lupa kita ucapkan dan curahkan kasih sayang kita, salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga berserta keluarganya, sahabatnya, dan tentu saja kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengikuti kajian bertema ikhtiar pengobatan, medis dan non-medis. Sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita karena kesehatan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga merupakan amanah yang harus dijaga. Alhamdulillah hari ini kita ditemani oleh dua narasumber kita yang insya Allah akan memberikan ilmunya. Narasumber kita yang pertama yang sudah kita kenal yaitu Ustadz Aeb Saifuddin adalah Ustadz kita, Ustadz yang selalu memberikan banyak sekali ilmu bagi kita. Dan yang kedua adalah Alhamdulillah ditemani oleh Bapak saya, Bapak tercinta, sehat ya Pak, Profesor Dr. Dede Kusmana, SPJK. Semoga melalui penjelasan keduanya kita dapat memahami bagaimana melakukan ikhtiar pengobatan secara seimbang, baik secara medis maupun non-medis sesuai dengan tuntutan Islam. Oleh karena itu saya serahkan kajian ini dimoderatori oleh Mbak Berta. Semoga bisa berjalan dengan lancar atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang juga kepada kedua narasumber kita dan juga kepada semua yang telah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Berta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Ya, terima kasih, Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita di kajian kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti tadi dibuka oleh Mbak Dini, kita akan membersamai kita hari ini kajian spesial ya. Ada Ayahanda Mbak Dini, Profesor Dede Kusmana yang sedang tengah berada di pesantren ya Mbak Dini. Dan juga ada Ustadz kita, Ustadz Aib juga. Ya, kajian kali ini mengambil tema yang ini ya, yang sangat luar biasa, yang dalam berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari, baik yang sehat maupun yang sedang diuji sakit. Tentang pengobatan medis dan pengobatan non-medis. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui ya, jangan sampai ketika kita diuji sakit, kita salah berikhtiar gitu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Ustadz. Mari kita buka kajian ini sebelumnya dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kelancaran. Semoga apa yang akan disampaikan akan menjadikan ilmu bagi kita yang bermanfaat untuk dunia tiada akhir. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa melakukan pengajian bersama antara ibu-ibu di Perancis dan sekitarnya, dan yang Bapak banggakan santri santriwati di pesantren MD Partahilah. Kalau kita lihat di gambar ini, luar biasa itu pesantren. Gambarnya tuh udaranya bersih, lingkungannya asri, banyak bunga dan lain-lain. Oleh karena itu, maka kadar udara oksigen yang akan kita hirup itu sekitar 21%.
Kita tidak mungkin menghirup udara 100%. Kebakaran itu. Nggak bisa. Coba slide selanjutnya. Slide bisa di itu dibantu di situ apa harus dari sini? Mungkin dari ini materinya bisa bisa Mana? ya bisa Eh, kok gimana? kelihatan. Ya sekarang yang kedua mana? Nah, bicara pencegahan penyakit, kita di pesantren ini dengan sendirinya mengacu kepada Rasulullah. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan gunakan dengan baik 5 hal sebelum 5 lain, yaitu satu, masa mudamu sebelum tua. Santri-santriwati masih muda-muda ya. Iya, kalau bapak udah aki-aki, iya kan. Nah, yang kedua, sehatmu sebelum sakit. Jadi kita berusaha di pesantren ini agar semuanya sehat. Kemudian masa senggangmu sebelum sibuk. Masa senggang itu waktu yang ada itu jangan dipakai main-main. Di sini menghafal Al-Quran dan ilmu yang lain. Dan semuanya masih hidup. Mudah-mudahan ibu-ibu di Perancis bisa mengikuti. Nah, kita ketahui bahwa salah satu yang ada di dunia yang diberikan oleh Tuhan air. Dan ternyata ada suatu ayat yang diturunkan pada waktu Rasulullah itu Mi'raj, yaitu A'udzubillah minasyaitonirrajim, yang pendeknya aja waja'alna minal ma'i kula sayin hasin. Artinya segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Bayangkin, ini pengetahuan ini 1.200 tahun yang lalu. Sedangkan ilmu pengetahuan tidak ada menyatakan. Bagaimana salah satunya? Yaitu cuci tangan. Jadi sini santri lagi cuci tangan, ya. Kemudian ambil sabun, kemudian wudhu. Dari mana? Dari salah satu sumber air. Sumber air itu air yang bersih, bisa air hujan, bisa air sumur. Nah, kita air sumurnya luar biasa karena dalamnya ini 60 meter. Jadi dibor 60 meter sehingga airnya bersih. Nah, kita ketahui tadi jadi salah satu dokter Samuel Huis itu mengatakan, jadi kita udah wudhu, udah bersih tangan. Mereka baru abad ke 18-19. Jadi dulu dokter-dokter itu pergi ke kamar mayat, sudah kamar mayat, kemudian dibawa ke tempat bersalin. Jadi tidak pernah cuci tangan mereka. Hmm. Akhirnya maka kematian tinggi, kemudian berubah memakai sabun,
klorin itu angka kematiannya turun. Kenapa? Ternyata di air itu ada makhluk. Kan tadi semua makhluk berasal dari air. Di air itu ada apa tuh? Ada koli di atas tuh. Mau bikin apa? Membikin mencret. Ada salmonella, bisa tipes. Kemudian bisa menyebabkan hepatitis A. Bisa muntah, berak, dan bisa aja di air itu ada cacing. Terus cacingnya. Nah, berarti kita itu di pesantren berusaha untuk bersih. Eh, Iya, sekali lagi jadi ini pengajian kolaborasi MPP Perancis dan pesantren. Nah, kita teruskan. Di sini ada gambaran sejarah merokok. Merokok itu asalnya dari Indian, orang Indian di Amerika, kemudian datang penjajah waktu itu Inggris. Jadi kalau kita ikut merokok, santri merokok, artinya mengikuti suku Indian yang kuno. Jadi kalau mau disebut modern, jangan merokok. Sebab itu di sini dilarang merokok. Karena apa? Asap rokok itu nanti menyebabkan jumlah oksigen yang 21% seperti 5 ruangan ini berkurang. Kemudian kita lihat asap rokok itu kenapa? Tuh, orang yang merokok terjadi penggumpalan, sudah terjadi penggumpalan dan bisa ke jantung, serangan jantung, bisa ke otak, itu apa namanya stroke, ke kaki dan kemana-mana. Jadi sekali lagi di sini tidak ada yang boleh merokok. Siapa yang masih merokok? Ngacung. Kan tidak ada yang ngacung, berarti itu tidak merokok. Kita teruskan sebentar. Kemudian ini Bapak melakukan suatu riset selama 13 tahun untuk mengambil gelar doktor, yaitu tuh. Jadi kelihatan yang kuit yang tidak merokok dan olahraga umurnya panjang dibandingkan yang merokok dan tidak olahraga itu yang di bagian bawah itu. Oleh karena itu maka wajib santri, santria, guru, karyawan senam dan tidak boleh merokok. Selanjutnya, nah yang harus kita jaga apa itu? Jantung, kolbu. Karena kolbu itu ada di dalam badan dan segumpal darah sesuai hadis Rasulullah. Fungsi pertama memompa darah, mengalirkan darah. Fungsi kedua kasih sayang dan love. Tahu love? Anak-anak belum tahu love kali ya. Cinta. Di situ tempatnya. Nah, jadi jantung itu di dalam dada tempat keimanan dan kasih sayang. Ada suratnya Al-Hajj ayat 46, Al-Anfal ayat 2. Kita teruskan sedikit. Nah, jadi di pesantren ini apa? Inilah ya harus olahraga
tidak merokok, dan supaya talabul ilmi, supaya dadanya terbuka dengan belajar. Baiklah, maka alhamdulillah kita di mana muternya nih? Jam tuh. Ini muter. Nah, inilah jadi kita-kita semua tuh di pesantren, dan kemudian ini ada lagu. Gimana muternya? Bisa nggak? Gini aja. Jadi kita tutup dengan Hari Guru. Hari Guru itu tanggal 25 November. Tetapi kita lakukan 22 November, dan kelihatan santri-santria, siswa-siswi ikut ikut merayakannya di antara kita. Sehingga kita ketahui bahwa tema Hari Guru itu guru hebat, Indonesia hebat, di pesantren guru hebat, MDF dan Indonesia sehat serta kuat. Alhamdulillah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, untuk ini kajian pembukanya yang sangat luar biasa, yang membuka pengetahuan kita untuk lebih peduli lagi dengan kesehatan jasmani dan juga rohani. Bersamaan dengan ini juga kami dari MPP mengucapkan selamat Hari Guru kepada para guru dan asatidz, pengurus besar pesantren pesantren Yayasan Danu Fatahila. Semoga murid-murid semoga pesantren ini mampu mencetak generasi yang Qurani, generasi yang mampu membawa baik agama, negara, dan keluarganya yang di masa depan. Baiklah, terima kasih ya Prof untuk ini kajian pembukanya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Aib. Tafadhol Ustadz. Sambil menunggu ini ya teknisnya, silakan teman-teman bagi yang akan bertanya bisa menuliskan di kolom komen ataupun nanti raise hand ya. Nanti akan kita ada waktu untuk sesi tanya jawab seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas Ustadz, jelas sekali suaranya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah,
Kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan juga halal, dan kesembuhan dari setiap penyakit. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sahabat MPP, TT-TT, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kajian kita kali ini spesial bersama dengan guru kita tadi telah membersamai dan memaparkan di awal terkait dengan ikhtiar pengobatan yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Dede Kusmana, dan juga spesial siang ini di pesantren sore hari bersama para santri semuanya. Kaifa halukum? Sehat semuanya ya? Nabi khair. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi spesial kita dibersamai sama guru kita, kemudian juga para santri, santriah di pesantren, dan juga sahabat TT-TT, ibu-ibu MPP yang biasa rutin pengajian. Sahabat MPP semuanya, TT-TT, ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya meneruskan yang tadi disampaikan terkait dengan ikhtiar. Ya, judul kita adalah ikhtiar pengobatan medis dan non-medis. Para santri harap menyimak ya, karena ini suaranya kedengaran ke berbagai alam. Ya, baik, ikhtiar pengobatan, dan kita bahagia karena bersama dengan kita ada ahlinya di bidang medis. Kemudian juga di dalam Islam itu, jamaah semuanya, sebenarnya adalah tindakan preventif dalam kesehatan Islam itu bagaimana kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjaga kesehatan. Ya, tadi di awal telah Bapak sampaikan ya sebuah hadis bahwa bergegas di dalam 5 hal sebelum datang 5 hal, karena kehidupan ini kan dinamis, tidak selamanya kehidupan bagaikan apa katanya, bagaikan roda ya, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya juga di pinggir gitu kan. Nah, maka bagaimana kita mempergunakan kesehatan, karena nanti ketika tidak sehat berarti gimana, sakit ya kan. Ya, para santri kan ada yang tidak pernah sakit. Semua kita saya kira jamaah pernah sakit gitu kan. Konon ceritanya yang tidak, yang jarang sakit itu siapa? Siapa yang jarang sakit? Firaun katanya ya. Karena di kondisi lain ya memang ujian berupa sakit itu tanda cinta Allah kepada kita. Tapi pada kesempatan kali ini bagaimana kita berupaya menjaga amanah sehat ini. Nah, jadi irtanim khamsan qabla khamsin. Bergegaslah, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Syababaka qabla haromika. Syabab, masa mudamu sebelum datang masa tua. Ya, saya rasanya baru kemarin masuk ke MDF ini 2011. Sekarang sudah 2025. Cepat waktu itu, ya. Kemudian wasihataka qabla saqomika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Yang sekarang sedang sehat, alhamdulillah. Yang sakit berupaya untuk sehat. Karena sehat itu adalah ibarat sebuah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Nah, dan sehat itu adalah nikmat yang utama. Nah, kemudian ke bawahnya itu adalah eh, kaya sebelum datang miskin, kemudian sempat sebelum datang waktu sempit, kemudian hidup sebelum mati. Nah, sihataka qabla saqomika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Prinsip al-wiqayah, pencegahan preventif di dalam agama kita adalah bagaimana mencegah itu lebih baik. Berarti apa? Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Maka di dalam Islam menjaga kesehatan nafas, hifdun nafas, ya, itu bagian daripada maqasid syariah. Jadi maqasid syariah itu tujuan syariat ini 5 sebenarnya. Ya, bagaimana menjaga harta, hifdul mal, bagaimana menjaga diri,
hifdun nafas, kemudian menjaga kehormatan, hifduddin, kemudian juga menjaga keturunan, makanya ada menikah. Nah, sekarang hifdun nafas, menjaga diri ini dengan bagaimana kita memperhatikan kesehatan. Itu bagian daripada maqasid syariah. Mencegah penyakit datang itu jauh lebih utama daripada mengobati setelah terjangkit. Nah, maka bagaimana sehat ini, tubuh kita sehat adalah aset kita untuk beribadah. Ya, beribadah itu kan bukan cuma sholat. Beribadah mencakup semua hal. Ya, kita sekarang kajian bagian daripada ibadah insya Allah. Maka tubuh yang sehat adalah amanah dari Allah yang memungkinkan seorang mukmin untuk beribadah dengan maksimal. Ketika kita sehat jamaah semuanya, pasti lebih apa? Lebih maksimal kita beribadah. Sholat, puasa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Kalau para santri juga mencari ilmu, ya. Nah, kalau orang tua juga akan bekerja dan berbagai halnya. Jadi, tubuh kita yang sehat itu merupakan aset untuk beribadah kita kepada Allah lebih maksimal. Walaupun ketika kita sakit kan itu juga bisa bernilai ibadah. Tetapi ketika kita sehat tentunya itu jauh lebih maksimal beribadah. Ya, karena ibadah kan semuanya menggunakan kekuatan gitu kan. Nah, kemudian jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat, sahabat MPP yang dirahmati Allah, bagian daripada preventif itu adalah bagaimana kita menjaga kebersihan, toharoh. Tadi Bapak menyampaikan bagaimana toharoh itu dengan apa? Dengan air, ya kan? Ya, dengan air. Nah, toharoh itu adalah garda terdepan di dalam pencegahan. Ya, toharoh itu ada apa? Wudu, ya kan? Wudu. Mencuci bagian tubuh yang terbuka seperti tangan, mulut, hidung itu kan sunnah sebelum berwudu. Kalau wajah itu kan fardu wudu. Kemudian kaki minimal berapa kali ketika akan sholat yang wajib? 5 kali sehari. Ya, mencegah kuman dan virus. Ya, tadi Bapak menyampaikan bahwa di dalam air itu kan ada virus gitu kan. Ya, maka bagaimana air itu harus bersih. Makanya di dalam ajaran agama kita air itu apa? Suci dan mensucikan. Tidak semua air suci itu mensucikan. Ya, air Coca-Cola bisa diminum, tetapi tidak bisa dipakai untuk Mensucikan. bersuci wudhu. Ya, jadi ada suci dan mensucikan. Ya, suaranya masih kedengaran, Mbak Berta? Ya, jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. di dalam toharoh kebersihan itu cuci tangan. Ya, Nabi menganjurkan mencuci setelah bangun tidur dan sebelum makan. Ya, jadi sebelum tidur, ya sunnahnya kan itu berwudu. Ya, begitupun ketika bangun tidur kan wudu gitu kan. Kan ada lagunya itu harus diganti kayaknya ya di versi terbaru, versi kebiasaan kita itu kan. Bangun tidurku terus Mandi. makan Salah ya mandi. Ustadz ya. Baca doa dulu ya. Bangun, nah itu. Jadi itu yang basic-basic gitu kan. Cuci tangan, ya Nabi menganjurkan mencuci tangan. Itu kan ada di dalam wudhu, itu kan ketika kita melihat air kan ada doanya. Di mana doanya? Para santri masih hafal ya? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ahyana itu bangun tidur. Ya, ketika kita melihat air wudhu itu kan ya Allah, segala puji bagi Engkau, ya ja'alal ma'i tahura. Jadikanlah air ini sebagai air yang suci. Ya, apalagi kita alhamdulillah di lingkungan di sini kan airnya suci dan bersih. Cuci tangan. Maka bagaimana di dalam ajaran agama kita, ya, bersih itu bagian daripada keimanan. Berarti orang yang berimannya kuat, dia akan memperhatikan kebersihan, ya. Dan nanti terkait dengan sehat ini kan keberlanjutan, ya. Jadi nanti aktivitas yang maksimal itu harus ditunjang dengan badan yang kuat, ya. Kenapa bisa kuat? Karena sehat. Kenapa bisa sehat? Karena bersih. Ya, maka ini keberlanjutan berlangsung. Bersih itu sehat, sehat itu kuat.
dan kuat, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kuat secara fisik, kuat secara keilmuan, kuat secara juga ruhiyah, itu kan, spiritual. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga para santri-santri ya. Juga di dalam preventif itu bagaimana kita menjaga pola makan. Ya, jadi makan yang baik itu baginda Rasul Muhammad SAW ya itu mengajarkan kepada kita bagaimana perut kita di manage menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk apa isi perut? Untuk makanan. Sepertiga untuk minum. Sepertiga untuk napas. Sulusun li ta'ami wa sulusun li syarabi wa sulusun li napasihi. Ya, sepertiga isi perut. Karena pencegahan utama penyakit metabolik ya, ada obesitas. Apa obesitas para santri? Iya, kelebihan ya. Ada diabetes ataupun jantung ya, itu adalah mengendalikan asupan makanan. Ya, bersama kita kan ahli jantung beliau, nanti bisa kita eh, konsultasi dan kita kok diskusi. Ya. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, nih, kesehatan mulut ataupun di dalam ajaran kita apa? Siwak gitu kan. Ya. Itu gerbang kesehatan tubuh. Nah, kita semua memperhatikan bagaimana gerbangnya ini. Sebagaimana kita akan masuk sebuah bangunan, itu mungkin ada yang memakai gerbang terlebih dahulu. Nah, gerbang itu kan di apa? Di awal gitu kan. Ya. Walaupun mungkin ada juga gerbangnya yang di belakang ya. Karena gerbangnya mungkin 2 gitu kan. Nah, maka bagaimana kita menjaga kesehatan mulut? Mulut yang kotor adalah sumber bakteri penyakit jantung dan pencernaan. Ya, maka Nabi kita Muhammad SAW itu memperhatikan bagaimana kesehatan mulut. Makanya dengan adanya siwak. Ya, memang siwak modern sekarang kan ada apa tuh? Pasta gigi dengan berbagai mereknya itu kan. Nah, maka di dalam sebuah hadis disebutkan laula asyuqqan ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan kepada umatku maka akan aku perintahkan untuk bersiwak. Ya kan pernah kita sampaikan bahwa ada cerita tentang bagaimana hebatnya penggunaan siwak. Itu membuat para sahabat yang sedang berperang itu mengalami kemenangan terlebih dahulu sebelum bertarung. Karena ada apa? Ada mata-mata yang menyangka bahwa umat Islam ini hebat, ya. Jadi sebelum mereka apa? Berperang, ya, membersihkan giginya. Itu disangka sama orang musuh itu apa? Sedang apa? Mengasah giginya. Ya, giginya aja diasah katanya. Nanti kita diterkam gitu kan. Jadi sudah menang duluan karena inilah hebatnya bagaimana di dalam kesehatan mulut ya kan. Makanya kan luar biasa kan ada dokter yang khusus memperhatikan kesehatan mulut ya kan. Dokter apa? Dokter gigi ya. Dokter mulut juga ada mungkin. Baik, ringkas preventifnya adalah bagaimana kita menjaga kebersihan, wudhu dan cuci tangan, bagaimana kita menjaga pola makan yang halal, thayyib, dan tadi tidak terlalu kenyang. Kemudian satu lagi, bagaimana kita menjaga fisik ya dan kolbu nanti, ya olahraga dan zikir. Karena ada kalanya badan ini sakit, itu juga ditentukan oleh pikiran dan juga hati, kolbu gitu kan. Ya, ketika tenang itu badan menjadi lebih rileks biasanya itu kan. Baik, ini kan menarik nanti antara hubungannya antara kolbu dengan jasad fisik kita. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu sahabat MPP yang dirahmati Allah dan juga para santri semuanya, sedikit lagi saya menyampaikan terkait dengan bagaimana dengan tadi pengobatan, ikhtiar pengobatan. Itu kan idealnya tadi ya tidak sakit karena sudah senantiasa pola hidupnya sehat. Bagaimana sekarang kalau sakit? Sakit harus berikhtiar untuk berobat. Ya, berobat baik secara medis ataupun non medis. Kewajiban berikhtiar bagaimana di dalam sebuah hadis baginda Rasul Muhammad SAW
beliau menyampaikan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Maka apabila obat itu tepat untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan bisa sembuh. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana konsep dasar di dalam Islam mengajarkan ikhtiar dan tidak mengajarkan pasrah tanpa usaha. Maka kalau kita sakit ya harus berikhtiar untuk sembuh, berobat gitu kan, ya. Jadi tidak boleh pasrah, berdiam diri tanpa usaha. Kemudian mencari kesembuhan itu adalah bentuk daripada ibadah dan meneladani siapa? Baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesembuhan hakiki itu adalah memang Allah yang memberikan. Namun kita sebagai manusia wajib menempuh sebab, ya, sebab di dalam ikhtiar, ya, sebab akibat. Ya kan di dunia ini kan ada hukum sebab akibat. Kalau begini, begini, gitu kan. Ya, itulah bagaimana kita kewajiban untuk berikhtiar. Nah, selanjutnya, jamaah sekalian, keyakinan yang paling utama ketika kita sakit adalah bahwa Allah yang Maha menyembuhkan. Kan mungkin ada juga di antara kita yang merasa sakit, kemudian merasa sudah berobat kemana-mana, tetapi belum kunjung sehat. Maka yang paling penting ditanamkan di dalam diri kita adalah keyakinan utama itu, Allah adalah yang Maha menyembuhkan. Ya, di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, bagaimana ini doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Nah, jadi ini adalah salah satu bagaimana keyakinan utama ketika kita sakit, yakin Allah itu adalah yang Maha menyembuhkan. Ya, tetapi tadi kita harus juga ikhtiar. Karena di sisi lain, ya, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, maka bagaimana keyakinan kita sehat, ya, itu adalah Allah yang memberikan. Jamaah sekalian, selanjutnya pengobatan secara medis ataupun secara ahli, ya. Maka ketika kita sakit berobat kepada ahlinya, ya. Dokter dalam hal ini, ya, Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan keahlian. Karena kan belajar tentang kesehatan dokter itu, kalau dalam kitab Ta'limu Ta'lim, para santri masih ingat, itu adalah ilmu apa? Ilmu fardu kifayah. Ya. Jadi ilmu itu kan ada 3 tingkatannya. Ada fardu ain, kita belajar sholat, akidah itu wajib. Kemudian yang kedua ilmu fardu kifayah, seperti kesehatan. Kita berterima kasih kepada para dokter, ya, kepada ahli-ahli kesehatan yang sudah belajar dengan apa? Perjuangan, ya, dan akhirnya menjadi ahli di bidang kesehatan, ya, maka kita semua menjadi gugur dosanya karena ada sebagian yang belajar. Nah, baik, maka bagaimana pengobatan medis secara ahli ini kita menyerahkan kepada ahlinya. Di dalam Islam itu salah satunya di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 43, bahwa ketika ada sebuah permasalahan, kita tanyakan kepada ahlinya. Nah, maka ketika sakit pun bertanya kepada ahlinya. Karena apa? Karena dokter dalam hal ini adalah ahli yang mempelajari sunnatullah dalam tubuh manusia. Ya, bagaimana mulai dari kepala sampai kaki. Ya. Coba kita ingat, setiap tubuh di dalam setiap apa ya, sendi dan setiap bagian di dalam tubuh kita itu ketika kita perhatikan kan menjadi sebuah pelajaran yang penting. Makanya disinggung di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak memperlihatkan, ya, secara kesehatan. Ya, mungkin dari atas itu Bapak ya mungkin ada dokter mata khusus, ya kan, ada dokter telinga kan mungkin ya. Kemudian juga ada dokter jantung, ya, ada dokter
apalagi gigi tadi kan, subhanallah. Ya, begitulah. Jadi bagian apa namanya anatomi ya di dalam tubuh kita itu semuanya menjadi iktibar bagi kita dan bagaimana kita merawatnya. Ketika kita sakit gigi kan tentunya berobatnya ke dokter gigi gitu kan. Jangan sampai salah pengobatan. Nah, dokter adalah ahli yang mempelajari sunnatullah dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian pemeriksaan klinis, diagnosa lab, dan operasi adalah bentuk ikhtiar yang diperbolehkan. Ya, memang selama itu tidak menggunakan bahan yang haram. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu sahabat MPP yang dirahmati Allah, kemudian di antara sebab ataupun hal yang disebutkan terkait dengan penyembuhan, obat ataupun penawar itu di dalam Al-Qur'an ada beberapa ya. Di antaranya adalah apa? Madu. Ya, di dalam madu itu disebutkan di dalam Al-Qur'an fihi syifaun linnas. Jadi di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Ya, madu itu kan mengandung berbagai hal ya. Jadi nutrisi yang hebat ya. Dan itu juga sebagai antiseptik ya, bisa digunakan kita sebagai tadi pencegahan dan juga pengobatan ya. Maka Nabi Muhammad SAW meresepkan madu ketika kita sakit ya, madu fihi syifaun linnas, ada obat, ada penyembuh, ada penawar di dalam madu. Selain madu apa lagi? Jintan hitam. Bahasa Arabnya apa? Habba sauda. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya di dalam habbatus sauda, jintan hitam itu terdapat penyembuh segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, tadi dengan izin Allah, ya, memperkuat sistem kekebalan tubuh, imunitas, juga dapat dikonsumsi tadi sebagai pencegahan preventif maupun sebagai pengobatan kuratif. Ya. Jadi itulah habbatus sauda yang disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang disebutkan di dalam hadis Rasul itu adalah bekam ataupun hijamah. Ya, ini tentunya bekam ini ada ketentuannya di dalam pengobatan hijamah ini. Ya, karena yang dikeluarkan adalah darah yang kotor ya dari permukaan kulit. Kemudian juga memang di dalam hadis itu ada waktu-waktu tertentu, tidak selamanya bagus gitu kan. Ya, makanya ada ahlinya di bidangnya. Satu lagi, ada ruqyah syar'iyah. Nah, ini di dalam Al-Qur'an juga disebutkan terkait dengan pengobatan ya, pengobatan dengan Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan kata Allah dari Al-Qur'an itu suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka kita harus terbiasa ya meruqyah secara mandiri, membaca ayat-ayat, surat-surat, kalimat-kalimat ya yang baik dan itu akan menjadikan perisai ataupun benteng di dalam diri kita ya. Maka ada zikir pagi dan petang gitu kan. Pagi dan petang. Ya, menggunakan ayat Al-Qur'an ataupun Asmaul Husna ataupun doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat, para santri yang dirahmati Allah, dan pada akhirnya ketika kita sakit kita mohon kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la syifaa illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhan manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit. Ishfi anta syafi. Ya, sembuhkanlah karena antas syafi, engkau adalah yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifa'u. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqoma. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya, maka tadi
ayat Al-Quran itu adalah sebagai syifa, madu juga sebagai syifa. Dan di dalam doa ini pun kita minta kesembuhan kepada yang maha menyembuhkan, Asy-Syafi. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, demikian ya yang disampaikan. Mudah-mudahan dari pembahasan ini adalah kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan jamaah MPP dan keluarga tercinta dan juga semuanya senantiasa Allah memberikan kesehatan dan Amin. keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin Hasbunallah ya wa Allah. ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian sementara yang disampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Melengkapi penjelasan dari Profesor tadi Ustadz, bahwa sebenarnya juga ada sisi ruhiyah yang perlu diperhatikan ya Ustadz untuk memperoleh kesembuhan itu ya Ustadz ya. Tentunya menjadikan ikhtiar itu. Kita akan memilih tuh ikhtiar apa yang akan kita lakukan. Jadi intinya pengobatan Islam itu sebenarnya sangat maju ya Ustadz. Seperti operasi yang dilakukan dulu dahulu kala juga Bapak operasi itu yang surgery itu juga Muslim yang menemukan gitu. Baiklah, sebelum ada sesi tanya jawab, silakan ya teman-teman santri-santri juga silakan bertanya. Sebelum pertanyaan ini kita memberikan jeda waktu Ustadz untuk dan Profesor untuk minum. Saya akan menghibur sedikit dengan pantun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli kelapa. Kelapa muda segar rasanya. Jika sakit datang menerpa, ikhtiarkan terbaik pengobatannya. Malam tadi kucingku mati. Katanya akibat diguna-guna. Selalu waspada, berhati-hati, pilih metode yang tepat guna. Wali santri menenun kain. Kain songket cantik motifnya. Jika ingin mencoba cara lain, pastikan aman, jelas khasiatnya. Anak dan bapak bermain catur. Di bawah pohon di samping sumur. Mari olahraga dengan teratur. Hidup sehat dan panjang umur. Di dalam kerang ada mutiara. Mutiara cantik diperjualbelikan. Obat hanya sebagai perantara. Allah saja yang menyembuhkan. Anak kucing di persimpangan, dibuat bingung oleh mobil sedan. Jangan suka berobat sembarangan, akibatnya fatal binasakan badan. Rumah indah ada kolam, tumbuh pohon untuk hiasan. Janganlah tidur larut malam, pandai-pandailah menjaga kesehatan. Kajian MPP membahas banyak hal, dibahas detil pembawaan tenang. Kesehatan itu sangatlah mahal, sakit yang datang, uang pun melayang. Cerobong asap penuh jelaga, asap hitam ibaratkan dosa. Kesehatan ini sangat berharga, jasmani rohani sehat sentosa. Minum kopi selagi hangat, tambahkan jahe tentulah sedap juga. Hendaklah kita selalu ingat kesehatan berharga, ayolah dijaga. Ya, demikian pantunnya. Baiklah, barangkali sudah ada pertanyaan, ada yang mau bertanya langsung? Santri-santri juga yang hendak bertanya dipersilahkan. Mbak Berta, saya mau nanya. Nah, silakan Mbak Dini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasannya tadi ya, Alhamdulillah, baik secara medis ataupun secara non-medis. Nah, karena kita ngomonginnya secara, sebenarnya saya lebih tertariknya kepada non-medis nih, pengen penasaran. Jadi gini, kan ini ada hubungan juga dengan medis ya. Penyakit, misalkan penyakit psikologi atau penyakit psikis atau penyakit spiritual gitu kan. Nah, yang pengen ditanyakan itu kan ada orang misalnya penyakitnya ada yang bilang karena gangguan sihir, ain gitu kan, atau apa ya, guna-guna lah gitu istilahnya. Nah, kalau penyakit itu apakah itu masuk kategori penyakit? Dan kalau memang masuk kategori penyakit, apakah pengobatannya itu bisa dilakukan secara dua-duanya? Dalam arti pengobatan secara medikal mungkin dengan ke psikiater atau psikolog,
dan pengobatan spiritual juga gitu. Dan dalam Islam, apakah memang penyakit-penyakit itu semuanya berbentuknya medikal atau memang dari awal sudah ada dua-duanya gitu? Itu yang ingin saya tanyakan. Makasih Mbak Berta. Ya, makasih Mbak Dini. Silakan dibahas langsung saja ya untuk menyingkat waktu. Ya, Bagi teman-teman lainnya, silakan boleh ditulis ya pertanyaannya di kolom chat. Bahkan santri-santri juga silakan disiapkan ya pertanyaannya, kita sambil menunggu jawaban dari Ustadz dan Prof. Cek. Ya, Mohon jelas maaf, Ustadz. Mbak Berta, untuk pertanyaannya bisa diulangi kembali. Tadi agak riuh-riuh di sini suaranya. Ya, silakan Mbak Dini diulangi Mbak Dini Ya, tanpa jadi mengurangi makna. ya, jadi intinya adalah penyakit tadi kan yang dibahas penyakitnya lebih kepada kesehatannya. Nah, yang pengen saya tanyakan itu sebenarnya penyakitnya yang lebih sifatnya mungkin penyakitnya kalau dibilang mungkin non medis kali ya. Misalnya gitu kan penyakit seperti kita tahu penyakit karena ain, penyakit mungkin karena sihir. Nah, itu kan sebenarnya bisa mengakibatkan orang jadi murung, jadi stres yang berlebihan. Apakah dalam Islam itu sebenarnya ada dan bagaimana cara pengobatannya? Mungkin apakah secara medis dengan bantuan psikiater atau mungkin juga dengan sistem yaitu dengan pergi ke ulama, tapi kan banyak orang yang perginya ke dukun akhirannya. Jadi bagaimana Islam memandang itu dari segi medis dan juga dari segi Islam sendiri. Itu aja sebenarnya. Nuhun. Waalaikumsalam. Jadi secara medis, pertama kita harus objektif, bukan hanya memeriksa fisik, tetapi juga kejiwaan. Oleh karena ada orang-orang tertentu mempunyai disorder, ada kelainan. Misalnya orang yang bipolar. Dan untuk itu bipolar karena harus datang ke ahlinya, ke psikiater, psikolog, dan diberikan obat serta tuntunan agar dalam kesehariannya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sekarang ini sudah modern, maka ada obat-obat yang diberikan sehingga dia akan merubah sikap. Tapi tentu saja dengan diberikan bimbingan, contoh-contoh inilah yang baik, ini yang tidak, ini yang benar, ini yang salah. Dan insya Allah manusia itu mempunyai kemampuan untuk adaptasi, belajar menyesuaikan. Maka kita mengetahui bahwa yang mempunyai kelainan disorder of the personality itu dia bisa mengatasi. Itu antara lain. Mungkin secara agama bagaimana. Jadi jangan kita, wah ini karena kemasukan setan. Ya, terus ke dukun. Dan itu kalau tidak salah di dalam agama kita tidak boleh Ustaz ya ke dukun. Nah, silakan Ustaz yang akan menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Izin saya sedikit menanggapi terkait dengan hal ini. Baru jawabannya sudah disampaikan sama Bapak. Baik terkait yang sakit, ya memang di dalam kenyataannya, saya juga di kampung dulu ada seseorang yang sakit, ya sampai sudah kelihatan secara dohir, ya cek secara dohir perutnya
eh, Membusung. apa ya busung gitu kayak. Eh, kemudian katanya dia pernah diperiksa, ya, pernah diperiksa, tetapi memang periksanya belum secara menyeluruh. Akhirnya disampaikan perutnya kembung, ya busung gitu kan, tetapi katanya tidak ada penyakitnya. Kan secara Mhm. logika ketika apa ya, ini mungkin makanya di dalam kehidupan kita di masyarakat itu kan, eh, ada kalanya perlu pemahaman-pemahaman yang dipadukan antara sebab akibat ya logika, karena kan secara logika ketika apa? Ketika perut itu kembung tidak biasanya ya, sampai kayak ya kayak kalau ibu-ibu kan mau melahirkan itu kan perutnya itu ya ada isinya kan, berbeda dengan yang biasa gitu kan. Nah, ketika ada isinya kan besar gitu kan. Nah, dulu pernah ada gitu kan bahwa dia perutnya besar, kemudian katanya pernah diperiksa, tetapi tidak ada penyakitnya kan itu membingungkan. Akhirnya eh, karena memang kurang pemahaman dan itulah makanya perlu pemahaman gitu kan. Akhirnya dia diperiksa bukan kepada ahlinya, ya. Dan pada akhirnya ya walaupun itu adalah ketentuan Allah, sudah lama sakit kemudian akhirnya meninggal. Nah, sebaiknya memang ketika ada yang sakit secara ya kelihatan secara fisik gitu kan, ya diperiksa kepada apa? Kepada ahlinya. Ya, ada apa di dalamnya. Sekarang kan sudah tadi Bapak menyampaikan obat-obatan juga modern, alat-alat juga modern, bisa dilihat gitu kan. Nah, jadi kalau secara fisik itu karena memang yang mengetahui adalah eh, dokter ya secara medis itu diperiksa gitu kan. Jangan sampai sudah jelas kembung ataupun ya busung kelihatan perutnya, tetapi ada keyakinan oh ini kayaknya ada yang mengganggu ataupun sihir atau apa gitu kan. Nah, jadi saya kira kedua-duanya ditempuh gitu kan. Ya. Jadi secara sebab akibat tadi tubuh gitu kan. Kemudian juga ya karena memang terkait sihir juga tidak menafikan karena itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja kan pernah kena sihir. Itu padahal coba pelajarannya adalah Kanjeng Nabi itu kan orang yang apa? Yang maksum terjaga. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatah itu kan ada tuh. Liyaghfira laqallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya. Jadi yang terdahulu kemudian yang akan datang dosanya saja sudah diampuni. Maksum itu terjaga. Tapi kenapa di dalam sejarah itu disebutkan ada yang memberikan sihir berupa tapi setelah diambil buhul-buhulnya kan dengan izin Allah gitu kan. Ya makanya ada surat Al-Mu'awwizatain ya. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan surat Al-Falak sama surat An-Nas. Itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa ya memang penyakit seperti itu ada ya, ada kiriman dari setan ataupun setan-setan yang jahat gitu kan. Setan jahat gitu kan. Nah, bagaimana kita tadi menjaga pola di dalam keseharian. Jadi kita kira semuanya ditempuh gitu kan. Kalau memang secara medis kelihatan ya kalau memang harus diambil, harus dioperasi, harus ditindak, ya ditindak gitu kan. Ya, tetapi di sisi lain tadi memang kita harus memperhatikan ruqyah juga. Karena kalau yang namanya penyakit yang lewat sihir itu kan tidak kelihatan. Nah, maka kita harus menangkalnya juga dengan tameng perisai yang ya tidak kelihatan kan zikir itu kan tidak tidak kelihatan tetapi terasa dampaknya itu kan. Nah, itu mungkin teh yang bisa ditanggapi terkait dengan yang barusan. Semangat, terima kasih. Ya, terima Bisa kasih tambah dikit. Ustadz. Mbak Dini, semoga menjawab Iya, Bapak pertanyaan tambah Mbak Dini sedikit ya. tadi ya. Kita, Jadi perut itu ya bisa silakan Bro. aja menyimpan cairan. Jadi misalnya orang yang sakit ginjal, sakit liver, malah zaman dulu itu sakit beri-beri, itu zaman dulu sehingga ditemukanlah vitamin B1.
Jadi ilmu pengetahuan sekarang ada alat untuk mendeteksi. Ada X-ray, ada namanya MRI. MRI itu bisa melihat semua sel sehingga bisa dilihat, oh ini ada kelainan apa tidak, di mana kelainannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, kalau ada gejala sesuatu, datanglah ke ahlinya. Jangan datang ke dukun. Karena ada hadis Nabi atau apa ayat Al-Quran yang tidak boleh berobat ke dukun. Iya Ustaz. Iya, tidak Hmm. boleh datang ke peramal atau dukun ya. Nanti ibadahnya tidak diterima. Hmm. Demikian. Mbak Beta silakan. Ya, ya, ya Ustadz, kita juga ini ya, apa namanya, pernah saya membaca juga tentang yang datang ke dukun itu tidak diterima, terutama yang syirik ya, musyrik ya Ustadz ya. Yang mempraktekkan ini juga sekarang ini Ustadz, terapis-terapis yang ada di Indonesia ini itu banyak yang ditingkatkan skillnya gitu. Banyak pelatihan misalnya saya sendiri belajar bekam itu diajarkan pertama sebelum melakukan tindakan kepada pasien itu dicek dulu tensinya begitu Ustadz, dan lainnya gitu. Jadi harus harus juga pakai masker, sarung tangan, terus pembuangannya limbah bekamnya itu bagaimana pembuangannya itu juga ada pelatihannya tentang sterilisasi alat-alatnya juga Ustadz gitu. Terus menerus itu diadakan pelatihan dan untuk sertifikasinya juga ada ujian nasionalnya Ustadz. Masya Allah ya sekarang sudah jauh lebih bagus gitu. Baiklah, ini ada pertanyaan Ustadz dari teman kita. Dari Teh Adiba. Bagaimana pandangan syarikat Islam terhadap pengobatan yang menggunakan energi tenaga dalam dan mantra rahasia yang nggak bisa diketahui bacaannya? Yang pasti bukan dari ayat-ayat Al-Quran karena yang mengobatinya bukan Muslim. Oh gitu, jadi doanya ini juga nggak jelas doa apa bacaannya. Ustadz di samping orangnya Muslim juga mungkin bacaannya nggak jelas gitu Ustadz. Silakan Ustadz, ini lebih ke Ustadz ya yang menjawab ya Ustadz kayaknya. Baik, baik, terima kasih pertanyaannya terkait pengobatan dengan mantra-mantra ya. Jadi ada hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam pengobatan. Ya, jadi di antaranya adalah berobat dengan bahan ataupun dengan cara yang haram gitu kan. Ya, baik bahannya, obatnya ataupun juga caranya. Nah, tadi kalau kita memperhatikan terkait dengan ayat di dalam Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, ya sebenarnya syifa itu lebih tepat diartikan penyembuh ataupun penawar. Ya, walaupun juga ada yang mengartikan obat gitu kan. Kalau obat berdasarkan hadis Rasul tadi kan likul lida indawa, setiap penyakit ada obatnya. Nah, karena mungkin ada juga yang sudah minum obat tetapi belum sembuh. Makanya menarik memang Al-Quran itu sebagai syifa, ya, sebagai penawar ataupun sebagai penyembuh, gitu kan. Maka di dalam doanya juga Asy-Syafi minta kesembuhan kepada yang Maha menyembuhkan. Nah, terkait dengan ayat yang dibaca di dalam Al-Quran itu juga ada ketentuannya, yaitu dengan jelas, ya tidak boleh. Dan Al-Quran itu kan juga di dalam doanya, ya, dan di dalam salah satu hadis Rasul disebutkan, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga sebagai penolong dan rahmat. Ya, dalam hadisnya itu adalah hujjatun laka wala alaika. Ya, jangan menjadi yang mencelakakan. Ya, gimana cara mencelakakannya? Yaitu Al-Quran itu baik gitu kan karena kalamullah. Tetapi ketika apa? Ketika ada perlakuan yang tidak seharusnya seperti apa?
Seperti Al-Quran dulu kan pernah ada ya, viral gitu kan, Al-Quran diinjak-injak, kemudian di toilet. Ya, di toilet kan tidak boleh baca Quran. Kemudian juga ada yang sampai menulis ayat Al-Quran tetapi tidak seharusnya dijungkirkan ataupun menggunakan barang yang haram ataupun mungkin juga menggunakan apa? Darah. Ya, apalagi darah darah wanita yang sedang haid itu kan tidak boleh. Ya, Al-Quran tidak boleh ditulis dengan yang haram. Ya, jadi memang ada ketentuannya. Begitupun dengan pengobatan tadi, as-syafi syifaun, ya harus menggunakan kejelasan. Kalau kata-kata jelas, ya jadi bukan mantra-mantra. Jadi ayat Al-Quran kemudian ataupun dari hadis juga ada hadis yang maksur itu kan bisa dibacakan di dalam pengobatan. Seperti bagaimana kita dengan ta'awuz gitu kan, jelas harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya makanya salah satunya kenapa Al-Quran ini salah satu bukti bahwa terkait dengan pengobatan juga nyambung kepada yang biasa kita lakukan, apalagi para santri kan. Apa tujuannya ataupun manfaatnya menghafal Al-Quran? Ya. Nanti kalau sudah hafal kita mengetahui, ya jangankan satu ayat, satu huruf pun bisa ketahuan ketika salah. Nah itu salah satunya. Nah maka eh, terkait dengan yang dibaca di dalam pengobatan ini, Al-Quran sebagai syifa, ya sebagai penyembuh, itu harus jelas, jelas ayatnya yang dibacakan. Kalau ditulis harus jelas, tidak boleh dan ditulisnya harus dengan yang halal, ya tintanya. Nah, dibacakan juga harus ada kejelasan. Ya, berarti ketika yang dibaca tidak jelas, apalagi bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis yang dimaksudkan maksur ataupun bukan apa itu yang di atas para santri di masjid kita apa Ubah. Asmaul, nah gitu kan Asmaul ya Husna. di bawah kubah di dalamnya Mbak Berta di kita ada ditulis Asmaul Husna 99 ya ini Oh, sebagai Masya Allah. perisai bagi kita di pesantren alhamdulillah. Baik itu yang disampaikan. Jadi intinya adalah tidak boleh dengan mantra-mantra yang tidak jelas gitu kan. Harus dari Al-Qur'an pun harus jelas gitu kan. Makanya ada faedah beberapa ayat, faedah beberapa surat di dalam Al-Qur'an ketika itu dibaca menjadi wasilah Oke. penyembuh bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Semoga menjawab ini ya, tadi pertanyaan tadi. Ustadz, saya pernah ini, Ustadz, apa namanya, mendengarkan ceramah bahwa katanya gini, Ustadz, kamu minum ini aja, kalau minum ini pasti sembuh. Itu sudah termasuk syirik, Ustadz, menyekutukan Allah itu. Bagaimana dengan itu, Ustadz? Misalnya sakit nih, terus ada yang ngasih tahu gitu, minum ini deh, minum obat ini, kamu pasti sembuh kamu gitu. Itu sudah Oh termasuk iya. syirik ya Ustaz? Baik, itu kan luar biasa kan di dalam sakit itu, ya. Itu bagaimana kita tauhid kita akan terlihat. Memang ketika keseharian, ya, itu harus memperhatikan, ya. Karena tadi ada kalanya orang sakit kemudian sudah meminum obat belum sembuh-sembuh. Tetapi ada juga yang minum hanya satu obat langsung sembuh. Nah, itu harus diyakini bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan obat gitu kan. Nah, makanya kalau di dalam tauhid dibahas secara mendalam itu termasuk makanya kalau orang sakit itu ruhiyahnya, tauhidnya tinggi, sedang diuji, ya. Maka ketika sakit memang mungkin terucap saya minum obat ini bisa sembuh. Tetapi di dalam keyakinannya bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, obat sebagai wasilah saja. Nah, Wasilah. itu yang harus diyakini dan itu memang ada kalanya apa ya tidak tidak terasa karena sudah terbiasa. Terbiasa. Tapi keinginan itu kan di dalam kolbu memang itu kan. Nah, makanya Ya. orang yang sedang sakit itu memang luar biasa kekuatan kekuatan ruhiyah dan kekuatan tauhidnya
ketika dia betul-betul merenungi. Karena memang ada kalanya orang yang habis sakit itu makanya semakin semakin kuat keimanannya. Makanya dalam doa itu sebagaimana yang Rasul sampaikan ketika ada orang yang sakit kan la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak apa-apa. Dia semakin suci, ya kekuatan ruhiyahnya semakin hebat karena dengan ujian ya dia lulus gitu kan. Ya, itu mungkin Ya, Ustaz. Mbak Berta yang Terima kasih. disampaikan. Mangga. Terima kasih Ustadz. Mungkin dari santri-santri yang ingin bertanya, silakan. Masih ada berapa lama waktunya Ustadz sebelum maghrib? Ya, kita ada 5 menit lagi 5 menit lagi. sebelum maghrib. Ya, Oke, 5 menit lagi. santri-santri adakah yang hendak bertanya? Boleh saya sebagai dokter kalau menghadapi pasien itu tanya, Anda kalau makan obat itu langsung, nggak bilang apa-apa. Jadi saya ajarkan mereka harus segala perbuatan itu dimulai dengan Bismillah. Dan kemudian minta sama Allah, ya Allah, hamba ini akan minum obat. Tolonglah obat ini bermanfaat. Karena yang menyembuhkan adalah Engkau, Allah. Baru diminum obatnya. Itulah ajab, apa namanya, adab-adaban tata Ada. cara meminum obat. Jadi jangan langsung ambil, langsung ditelan. Ya, nah itu antara Iya, lain. Terima kasih. iya, makasih Prof. Ya benar sekali ya. Masya Allah ini ketika orang yang diberikan ilmu yang tinggi dengan keimanan yang tinggi pula, insya Allah terciptalah kerendahan hati yang luar biasa. Ini Ustadz ada ini ya di sini ini biasanya ginekolog itu banyak yang laki-laki Ustadz. Kadang kita itu mau periksa, mau pap smear misalnya, periksa kandungan atau apa itu macam agak segan-segan gitu kayak gitu Ustadz. Apalagi yang membuka aurat gitu. Ini bagaimana Ustadz pandangan Islam tentang ini Ustadz? Ya, gimana? Mohon maaf kurang jelas itunya suaranya. Tentang ini Ustadz, ginekolog di sini untuk periksa kandungan, periksa organ-organ kewanitaan, itu dokternya itu kebanyakan laki-laki gitu. Jadi kalau kita mau periksa itu juga ini, apalagi ya kalau suami tidak mendampingi Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz Islam terhadap hal ini Ustadz? Iya, baik. Sedikit nanti mungkin Bapak yang menyampaikan. Ya, sebaiknya ketika mau diperiksa terkait dengan organ-organ kewanitaan, ya mungkin ke dokter wanita lagi, karena mungkin ada beberapa yang lebih nyaman dengan wanita. Tetapi ketika tidak ada, ya itu masuknya kepada eh, kondisi darurat. Ya, kalau darurat kan ada kebolehan-kebolehan, ya. Apalagi ini dalam masalah sakit ibaratnya, ya. Ketika tidak ada lagi yang bisa menangani, hanya itu solusinya, ya itu yang diambil solusinya. Ya, jadi ketika jawaban sebaiknya adalah yang sesama ibu-ibu atau sesama wanita. Tapi kalau tidak ada lagi masuknya kepada kondisi darurat gitu kan, Darurat. kondisi darurat. Maka diperbolehkan, Ya. diperbolehkan karena ada beberapa kondisi ya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi. Ya, dulu kan awal-awal itu di pesantren juga tabu sekali antara ketika perempuan mengajar kepada santri laki-laki ataupun sebaliknya. Ya, nah, maka itu ada kebolehan-kebolehan ya ketika ngajar apa ibu-ibu ya boleh ngajar kepada laki-laki ya banyak kan guru besar profesor itu banyak perempuan bisa kita ambil manfaatnya ya laki-laki juga ketika fahasat tabib ya
dokter memeriksa, ya, ya itu boleh, itu kan. Kemudian satu lagi ketika transaksi transaksi jual beli, ya, laki-laki boleh, yang di kasirnya siapa? Perempuan ataupun sebaliknya. Nanti kalau harus perempuan semuanya, nanti yang jajan perempuan bagaimana laki-laki. Jadi ada kondisi-kondisi yang itu diperbolehkan dan masuknya kepada kalau dalam pengobatan kan darurat itu kan. Demikian mungkin mungkin Bapak menyampaikan. Ya. Ya, kasih Ustadz. Baiklah teman-teman, adakah yang hendak bertanya lagi atau mau bertanya langsung? Masih ada sisa waktu Ustadz? Habis ya? Eh, Ya, kita pakai satu untuk menit doa lagi, Ustadz. tinggal satu menit lagi waktunya karena kita akan maghrib. Ya, Kemudian intinya dari jawaban yang barusan disampaikan terkait dengan pengobatan dan juga laki-laki dengan perempuan, semuanya memiliki peluang yang sama untuk yang terbaik di hadapan Allah. Ya, intinya itu. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl, bahwa siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan Allah akan memberikan ganjaran terbaik dan nanti di akhirat Allah kumpulkan dengan orang-orang baik. Intinya adalah kita mempunyai peluang yang sama. Ya, dan di sisi lain sebenarnya ketika dari pertanyaan tadi ini motivasi bagi para santri ya. Oh, karena nanti bisa disurvei itu kan di Ciamis saja, di Ciamis ya di Kabupaten Ciamis masih agak jarang. Setahu saya tidak ada dokter spesialis kandungan objin itu yang perempuan. Kalau di Tasik ada, di Banjar juga agak jarang. Ini motivasi bagi para santri untuk apa? Terus belajar dan ketika menjadi dokter taruhlah itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Menyelamatkan yang lain. Ya, ya, semangat ya semuanya. Ini bagus pertanyaannya. Terima kasih Mbak Berta. Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi generasi ya. seterusnya bahwa kondisi memang seperti itu. Ya, maka di Tasik yang ada gitu kan, Dokter Ai kalau tidak salah. Hmm. Eh, Baik, itu Ya, Ustadz. ya. Terima kasih semuanya. Ya, ini betul ini merupakan motivasi yang luar biasa kepada santri-santri dibekali ilmu agama, penghafal Quran, dokternya penghafal Quran, pemimpinnya penghafal Quran. Masya Allah itu bisa menjadikan ladang amal yang luar biasa ya Ustadz. Baiklah, mari kita ini kajian kita kali ini sudah selesai bahasan yang luar biasa dari Profesor Dede dan Ustadz. Mari kita Ustadz, kita minta doa ya Ustadz sebagai menutup kajian ini Ustadz. Baik, terima kasih. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, dan juga para santri, kita sampai penghujung. Kita sama-sama akhiri dengan doa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, rahmatnya, dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhlina wa maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya azim sultanik. Allahumma alif baina qulubina fil khairat ya Rabbana ya Karim. Tautkanlah kami semua di dalam kebaikan ya Rabbana ya Karim dimanapun kami berada. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ampunilah dosa kami semua ya Rabb, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa siapapun ya Rabb yang berbuat kepada kami. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala maridan illa syafaitah. Siapapun yang sakit engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Wala maridan illa syafaitah wala maitan illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, alamin. Ya, Terima terima kasih kasih semuanya. kepada Ustadz, kepada Profesor Dede Kusmana telah memberikan kita kajian yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga kepada yang hadir, baik dari pesantren dan teman-teman di MPP juga.
Terima kasih semuanya. Semoga kita ke depannya bisa bertemu lagi dengan kajian yang akan datang dengan tema-tema yang lebih menarik. Dari saya mohon maaf apabila dalam saya mengawal kajian ini ada kesalahan. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin Terima kasih dan Pak doa Ade, kafaratul majelis. Ustadz dan semuanya. Subhanakallahumma Terima kasih, wa mohon maaf. bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Terima kasih. Dede Kusmana, Makasih Telin dan teman-teman. semuanya. Mbak Berta udah bantuin. Makasih Pak Ustadz. Makasih semuanya.